Tidak paham. Gara-gara puasa tidak paham lagi dia. Paham ya, mimpi naik pesawat yang mengharuskan mandi. Mimpi wajib mandi, Pak. Dah? Jelas? Mimpi wajib. Pak, awak tak sebut tapi itu. Awak nak pakai bahasa kinayah aja naik pesawat ni rupanya. Ya Allah musta'an. Yalah, gimana lagi? Kalau kami tua-tua dulu langsung paham. Ini anak-anak muda sekarang tak paham nih. Baik, kaum muslimin. Mimpi naik pesawat. Jelas? Dan tidak ada air untuk mandi. Untuk minum ada. Kan kalau ada air untuk minum, kalau dipakai mandi tidak minum, maka boleh bertayamum. Karena menyelamatkan jiwa diwajibkan. Dan solusi wudu atau mandi ada dengan tayamum. Jelas? Kalau tuan-tuan nak membayangkan itu karena tinggal di musim hujan, jadi tidak ada cerita, tidak ada air gitu. Ya, ini orang tinggal di padang Sahara yang hujannya jarang dan tempat sumber air tidak seperti sekarang. Kalau sekarang, masya Allah, ada di setiap tempat kan. Kalau dulu tidak jelas adanya. Mungkin dia bilang di sana ada lembah, tapi belum tentu berair. Ini musim kemarau, makanya mereka air untuk minum ada sekedarnya, tapi untuk mandi nggak ada. Nah gimana? Akhirnya mereka mengetahui bahwa ada tayamum. Ada tayamum. Cuman cara tayamum untuk ganti mandi belum mereka terima dari Nabi SAW. Kadang-kadang kan petunjuk praktiknya kan belum kita dapat sebelum dibutuhkan. Sah? Tayamum, besok aja lah pas. Kan itu jarang-jarang yang seperti itu kan. Jadi akhirnya yang biasa, yang paling sering itu tayamum ganti wudu. Akhirnya apa yang terjadi? Si Ammar memakai qiyas, berijtihad. Ijtihad di sini dari sisi caranya, yaitu kalau mandi harus menyampaikan air ke seluruh tubuh, maka qiyasnya kalau tayamum ganti mandi harus badan berlumuran debu. Sah? Akhirnya berguling-guling dia di tanah itu. Sehingga kama tamarraqatid dabbah, seperti hewan berkubang. Tahu berkubang? Kubang keruka ada kubangannya kan. Jadi golek dari situ sampailah debu ke seluruh tubuhnya. Baik. Sedangkan Umar enggak, dia berjihad. Lain pula ijtihadnya, dia tunggu sampai bertemu dengan Nabi SAW. Baik. Dua-duanya salah apa benar? Dua-duanya salah apa benar? Dua-duanya salah. Kenapa? Satu menunggu sampai keluar waktu, salah juga. Kan ketemu Nabi dulu. Yang satu tayamum, golek-golek. Tapi apakah Nabi mencela mereka? Tidak. Nabi hanya mengatakan sebenarnya kalian cukup dengan antaqula biyadaika hakadha. Cukup fadaraba biyadaihi at-turab 'ala al-ardi thumma nafakhat fihima, kemudian dia meniupnya wa sabihima wajhahu wa kaffaihi. Jadi ternyata tayamum ganti mandi sama dengan tayamum ganti wudu. Kalau qiyas enggak. Makanya qiyas kalau sudah ada dalil tak boleh lagi dipakai. Ini yang bikin banyak orang tersesat jalan dalam syariat. Dalil ada tapi masih pakai qiyas. Dalilnya jelas, Allah turun ke langit pertama, ditentang dengan qiyas. Kalau turun dari langit di atas, mesti lewat langit 7, langit 6, langit 4, langit 4, langit 3, langit 2.
Pakai apa rumusnya? Rumus akal. Akal apa? Yang berkaitan dengan makhluk. Yang mesti lantai 7, lantai 6 itu makhluk. Allah mesti? Enggak. Makanya kita tanyakan, ini hukum yang Bapak sebut ini hukum alam kah atau hukum Allah? Artinya untuk mengukur makhluk kah atau mengukur Khaliq Allah? Tentu jawabannya ini hukum makhluk. Karena yang antum lihat selama ini, yang nak turun dari lantai 7 mesti melewati lantai 6. Hukum ini berlaku bagi siapa? Makhluk. Bagi Allah? Kalau antum samakan, antum musyabbih. Makanya tuduhan musyabbiha kepada yang mengakui Allah turun itu lekat pada yang menuduh. Maling teriak, salah, jangan bilang itu maling lah. Tapi gimana ya? Sama aja. Nah, karena menyesatkan. Ternyata yang sesat mengira yang lain sesat. Oleh sebab itu sama sesat tak boleh saling menyesatkan. Wallahu musta'an. Nampak tu saya? Jelas? Apa yang jelas? Bahwa berijtihad dibolehkan sebelum ada sunnahnya. Kalau sudah ada sunnah, tidak boleh lagi berijtihad. Jelas ya? Sekarang orang berijtihad untuk mencintai Nabi, misalnya di hari-hari tertentu, sahih? Taib, kita katakan ini cinta legal apa ilegal? Ini kadang orang-orang kan mereka kan sama mencintai Nabi, harus dihargai rasa cintanya itu. Makanya saya tanyakan, ini cinta legal apa cinta ilegal? Paham cinta ilegal, Bang? Apa contohnya? Nih, payah betul Jaya. Cinta legal lah dulu, apa contohnya? Aku terima. Itu legal. Yang ilegal? Yang bikin gila tuh. Yang bikin gila, bikin dosa. Apa contohnya? Bang, misalnya, tapi jangan buat dah. Ini misalnya aja, Ustaz, sejak nengok istri rusak, langsung saya cinta padanya. Harus saya hargai. Harus saya hargai cinta ini. Kenapa? Ini cinta menyesatkan. Jelas? Makanya tidak semua cinta harus dihormati. Ada cinta yang harus ditinggalkan. Tidak semua cinta itu halal. Dan ingat, cinta yang bikin gila, cinta yang bikin gila adalah cinta. Tonton dah lupa kaji sejak bulan puasa ni. Ustaz, sejak puasa kami tak ada cinta-cinta lagi, Ustaz. Oh, betul juga ya. Cinta ilegal. Jadi kalau ada orang sampai gila mencintai Allah, cintanya pasti ilegal. Saya katakan itu, saya tidak ragu sedikit pun. Semua cinta yang bikin gila, cinta ilegal. Jelas? Yang buat enggak? Sejak saya tengok pandangan pertama, Ustaz, langsung masuk ke hati saya. Itu harus saya hormati, abang cinta. Saya tumbuh, bang. Tidak halal itu. Harus dihormati. Oh, dia kan cinta itu kan pemberian Allah pada hamba-hambanya. Dia nak cinta istri antum, terima aja lah, hargai cintanya. Boleh ya? Boleh. Nah, itu maksudnya. Makanya tidak semua cinta mesti dihargai. Tidak semua ijtihad, ya, tidak semua ijtihad harus dihormati. Kalau jelas batil ijtihadnya, ya katakan wala karamah. Seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wala karamah. Tidak ada kemuliaannya karena dia menentang dalil yang seperti ini tidak perlu dihormati. Sebab apa? Nabi, Allah dan Rasul bilang begini, dia katakan bertentangan dengan yang Allah dan Nabi Rasul. Tidak ada pintu ijtihad di dalamnya. Kecuali ada pintu ijtihad di dalamnya, iya. Jelas? Yang buat nak? Nah, yang lain selesai. Barakallahu fikum. Jadi tidak semua cinta
harus dihormati. Ada cinta-cinta ilegal yang harus diluruskan, harus diluruskan. Dah nampak tak? Dah balik kita ke buku lagi kan, bahwa ada ijtihad selama belum ada dalil boleh ijtihad. Tapi yang ahlinya bukan sembarang orang. Orang tak pernah belajar ilmu ijtihad pula tidak. Jadi dia bukan di sini, bukan tidak ada dalil, dia memang tidak tahu, dia sama sekali tidak berilmu. Yang tentu saja bagi yang berilmu. Nah Umar, nah ketika di belakang hari setelah Nabi wafat, Umar radhiyallahu anhu lupa sunnah ini. Maka diingatkan oleh Ammar, ya Umar jangan berijtihad lagi, ini hadis. Masih ingat kan kita dulu musafir berdua, saya golek-golek di tanah. Memang yang golek pasti lebih kuat hafalannya daripada yang menunda sahih. Mana kira-kira kalau sempat berdua kita antum golek-golek, saya menunda, mana yang lebih kuat hafalannya waktu itu? Yang bergolek tentunya, karena dia punya kasus yang lebih ini. Jadi yang berkesan. Nah, jadi akhirnya diingatkan lagi. Maka Umar kembali kepada hadis Nabi SAW. Inilah kenapa Umar kita dibuat contoh kaum muslimin. Karena memang Umar radhiyallahu anhu orang yang katanya keras, kan gitu kan. Tapi masya Allah dengan ayat dan hadis dia lunak kata orang. Jadi tidak pikir panjang dia. Kalau sudah dari Nabi SAW. Makanya Imam Syafi'i pilih contohnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Ma'asyiral kiram. Jadi kalau ada contohnya berarti ada dua perkara yang ditunjukkan oleh contoh. Satu, boleh berijtihad sebelum datangnya sunnah atau dalil. As-tsani wal akhar, yaitu pelajaran kedua dari itu, kata beliau, anna sunnata idza wujidat wajaba alaihi tarku amali nafsih. Bila sunnah didapatkan, wajib bagi seseorang meninggalkan amalan pribadinya. Wajib baginya meninggalkan apa yang selama ini dia amalkan. Ini yang kita dakwakan, tidak ada yang lain. Nah, amalan yang biasa kita amalkan ternyata bertentangan dengan atau tidak ada sunnahnya. Lalu datang sunnah yang jelas dalam suatu perkara itu. Paham saya? Lalu kita tinggalkan kebiasaan itu. Sebab sekali lagi kita beramal itu karena taat kepada Allah dan Rasul. Sekarang datang amalan kita, tidak ada cerita dari Allah, tidak ada perintah dari Rasulullah. Justru kita dapatkan amalan Rasul, perintah Rasul bertentangan dengan amalan kita. Maka wajib kita tinggalkan. Yang kan mencoba ninggalin kok, gitu aja kok repot. Kan juga meninggalkan, ya. Biasanya antum sorak-sorak bergembira dalam beribadah, lalu datang amalan Nabi bahwa asalnya doa itu tidak mengeluarkan suara keras. Sahih? Hukum asalnya berdoa dan berzikir, teriak-teriak atau adem aja. Kok mana nengok lain sama saya? Hukum asalnya beribadah, zikir dan doa itu teriak-teriak atau suara lunak? Senyap. Kan perintah Nabi, Allah dan Rasul. Wada'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah wa dunal jahri minal qawli. Berdoalah kepada Rabbmu dengan suara yang disembunyikan dan tidak dijaharkan. Jelas. Tapi kan Allahu Akbar kok dijaharkan? Dijaharkan ketika ya dijaharkan, kalau tidak dijaharkan. Maka Imam Syafi'i ketika membahas masalah niat, masalah memulai haji dan memulai salat, beliau mengatakan adapun
Al-ihlal masuk ke dalam salat mesti dijaharkan. Sedangkan memulai haji boleh dijaharkan dan sah tanpa dijaharkan. Tak faham nampaknya lah. Kalau masuk masalah lain Ustaz ni ya. Paham maksudnya? Orang memulai haji, apa dia baca? Nawaitul hajja ya. Itu. Nawaitul hajja adaan lillahi ta'ala. Itu bacaannya. Dasar tak pernah haji. Umrah lah. Ketika memulai umrah di Muzdalifah. Kan kita biasanya di Bir Ali ya. Orang ke Madinah dulu baru umrah. Ketika mulai umrah, apa yang dibaca orang? Labbaik Allahumma umrah. Sah? Ini namanya ihlalu bil umrah. Atau labbaik Allahumma hajjan. Ihlal bil haji. Memulai umrah atau memulai haji. Dijaharkan boleh. Apa makna jaharkan? Jahar nak jawab dah. Diucapkan dengan suara keras. Misalnya seseorang labbaik Allahumma umrah, sah. Dan tidak dijaharkan. Apa makna tidak dijaharkan? Tidak terdengar suaranya, tapi dia ucapkan dengan lisannya. Ya. Dia ucapkan labbaik Allahumma umrah. Terdengar? Iyalah pakai mikrofon. Ya. Saya padamkan dulu biar tahu tuan-tuan. Labbaik Allahumma umrah. Dengar juga? Abang dekat sekali. Jadi kalau yang dijaharkan orang lain yang agak jauh terdengar. Tahu bedanya tuan-tuan? Ini pindah ke lagi masalah lainnya. Misalnya jahar bismillah dengan tidak jahar, sah? Kalau jahar sama desibelnya antara Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sama kan? Ini namanya jahar. Tapi kalau yang tidak jahar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahu bedanya? Walaupun terdengar sedikit tapi tidak dikeraskan. Kata Imam Syafi'i, kalau memulai haji dan umrah boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan, sah. Tapi kalau memulai salat wajib dijaharkan. Salat saya Allahu Akbar, mesti mengeluarkan suara. Paham? Paham? Kalau tidak mengeluarkan suara, tidak sah solatnya. Sana harus Allahu Akbar. Walaupun tak didengar oleh orang semasjid, tapi orang kita dengar, kok harus bersuara. Ini namanya dilafazkan atau dijaharkan. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'iyah, yang pertama sekali Abu Abdullah Zubairi Asy-Syafi'i, salah memahami perkataan imamnya. Dikiranya niat solat mesti dilafazkan. Yang lebih parah lagi, dijaharkan, sehingga diperdengarkan pula pada makmum. Usolli, siapa yang tidak usolli berarti tidak alusun sunnah, kan itu ya. Ini dijelaskan oleh beberapa ulama Syafi'iyah setelahnya, diantaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i mengatakan solat itu wajib dilafazkan permulaannya, bukan niatnya. Permulaannya memulai solat harus dijaharkan atau dilafazkan. Maksudnya dilafazkan, yaitu harus dilafazkan Allahu Akbarnya. Kalau tidak dilafazkan, tidak sah salatnya. Jelas? Dilafazkan. Artinya mesti ada gerakan di bibir dan didengar oleh kita sendiri. Allahu Akbar. Baik.
Masuk ke sini lagi. Jangan terlalu jauh. Sampai di mana tadi? Dah lupa pula. Bahwa Umar berijtihad sebelum datangnya dalil. Bahwa ijtihad sebelum datang dalil dibolehkan. Tentu ahlinya, bukan kita sembarang. Baik. Yang kedua, bila datang dalil atau sunnah dalam hal ini, wajib hukumnya melepas kebiasaan kita. Yang dasarnya tadi apa? Ijtihad, ra'yun, pendapat. Sejelas itu, tapi payah juga rupanya ya. Iya, melepas kebiasaan itu tidak mudah memang. Apalagi mengikut selera. Akhirnya selera memang masalah khilafiyah. Tidak bisa dipaksakan. Ada yang suka masin, ada yang suka masam. Ada yang suka manis, ada yang suka pahit. Tidak ya. Masalah rata manis ya. Jadi kalau selera memang tidak bisa dipaksakan. Ya, makanya ketika agama berdasarkan selera, orang keluar keedahnya, tak boleh menyalahkan. Ya, kalau selera saya tidak bisa salahkan. Antum bilang, Ustaz, ikan gabus tuh ikan paling best, rasanya renyah, manfaatnya besar. Saya bilang, antum tidak salah, tapi tidak masuk di selera saya. Mohon maaf, enak, memang enak selera, masalah selera. Maka selera itu berbeda-beda. Sahih? Tapi kalau saya yang makan, takut saya muntah. Itu masalahnya. Antum salah? Enggak. Saya enggak makan juga enggak boleh disalahkan. Antum suka minuman dingin, karena orangnya dingin. Kalau saya suka minuman hangat, karena seorangnya hangat. Nah, antum enggak bisa nyalahkan saya. Soalnya masalahnya referensinya selera. Saya nah, antum suka wedang, ini yang saya suka bandrek. Apa bedanya? Rasanya sama ya, namanya beda ya. Sama-sama panas. Itu tidak bisa. Oh, kita harus campur-campur ini biar kita toleran. Tidak bisa. Toleransi di sini, antum minum yang antum suka, saya minum yang saya suka. Sebab dasar minuman, referensi minuman adalah selera. Dan selera bermacam-macam. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Tapi kalau agama bukan berdasarkan selera. Maka Nabi SAW buat sesuatu salah, ditegur Allah, dia tinggalkan. Tidak pakai nanti-nanti. Oh, dibuat kajian dulu ya Allah, katanya. Enggak. Ya. Kalau Allah bilang perlu kajian lagi, kalau Allah yang bilang perlu dikaji lagi, enggak perlu dikaji. Ini yang masalah kita, dikaji dulu katanya. Dikaji dulu. Apa yang antum kaji? Penelitian. Mau diteliti kemana? Karena yang menurunkan yang maha teliti. Allah musta'an. Baik, wa wajaba 'alan nasi tarku kulli amalin wujidatis sunnatu bi khilafihi, dan wajib bagi masyarakat. Di sini bahasanya manusia. Iya, manusia. Wajib bagi manusia meninggalkan semua amalan di mana amalan itu terdapat sunnah yang menyalahinya. Dah, selesai. Ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang kita akui sebagai imam ahli sunnah di Indonesia. Dah, kita lihat. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah misalnya tidak membolehkan. Apa yang tidak bolehkannya? Itu langsung tahlilan aja, nembak-nembak aja kerjaan tuh. Masa tidak boleh tahlil? Nah, masa Imam Syafi'i tidak bolehkan tahlilan? Atau salah enggak ya? Imam Syafi'i sering baca tahlil. Oh, ya beda tahlilan dengan tahlil. Apa bedanya? Oh, mau tidak boleh rame-rame?
Ya Syekh, Nabi wukuf di Arafah dianjurkannya baca tahlil. Ramai udah orang di Arafah. Hah? Nggak pakai komando, nggak tahu jalan nanti. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi tahlil dianjurkan, tahlilan juga dianjurkan. Acara acara kendurian yang acara tahlilan yang tidak dibolehkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bukan beliau melarang tahlil, tidak. Beliau tak pernah melarang tahlil, tapi acara-acara yang kita buat dengan tujuan menghadiahkan pahala untuk yang sudah meninggal dari bacaan Quran, itu mazhab Syafi'i melarang keras. Bahkan dalam kitab Iyanat Talibin dan banyak kitab Syafi'iyah disebutkan itu bid'ah mungkarah, bid'ah yang harus diingkari. Ini mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dalam sunnah Nabi SAW yang senantiasa berlaku selama hidupnya dan di masa Nabi SAW, ada enggak orang meninggal di zaman Nabi? Tidak ada ya? Banyak ya? Taib, sekali saja Nabi mengajak sahabat atau sahabat sekali saja melakukannya lalu disetujui oleh Nabi SAW. Ternyata tidak. Berarti mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini benar, yaitu tidak melakukan acara tahlilan untuk orang yang sudah meninggal. Bukan baca tahlilan, tidak boleh. Jelas. Sedangkan yang mengatakan sampai hadiah pahala baca Al-Quran atau tahlil dan sebagainya kepada orang yang sudah meninggal, mazhabnya Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad kemudian didukung oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan murid Ibnu Qayyim. Taib. Tapi apakah Imam Ahmad melakukan kenduri kematian? Woi, enggak juga. Sebab Imam Ahmad paham bahwa acara itu tak ada dilakukan, tak ada diperintahkan, dan tak ada disetujui oleh Nabi SAW. Jadi menghadiahkan pahala bukan maknanya harus bikin acara. Justru Imam Ahmad menganggap ngumpul-ngumpul di rumah orang meninggal dengan tujuan itu termasuk niyahah, termasuk ratapan jahiliyah yang dilarang juga. Berarti kita mengambil pendapat Imam Ahmad salah juga dalam pelaksanaannya. Bukan salah pendapatnya, tapi salah dalam pelaksanaannya. Imam Ahmad mengatakan sampai pahalanya, tapi Imam Ahmad melarang ngumpul-ngumpul bikin acara di rumah orang yang baru meninggal. Jelas? Ya, karena antum suka jelas, kalau tidak suka tidak jelas. Ya ini kan jelas. Dalam mazhab Syafi'i sendiri jelas sekali. Ya, cuman masalahnya sudah terlanjur dibuat oleh masyarakat, tidak bisa tinggalkan. Yang tidak bisa meninggalkannya itu karena tidak menghormati sunnah. Kalau dia hormati sunnah, buktinya kita pelaku juga dulu. Abang tukang doa, enggak salah dulu enggak ya? Iya, kita pelaku dulu. Ya, waktu tukang bagi dulu, antum juz 1, ini juz 2, juz 3 sampai juz 30 khatam namanya. Waktu itu enggak khatam namanya. Baru dikatakan khatam dari saya sendiri baca dari juz 1 sampai juz 30. Tapi kalau abang baca 20 juz 1, saya juz 2, ini juz 3, juz 4, kita hanya baca masing-masing 1 juz, tidak khatam. Yang kedua, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya kayaknya kurang ikhlas juga kita katanya. Buktinya malam final lebih banyak daripada malam penyisihan. Malam final lebih ramai daripada malam penyisihan kawannya gorengan. Ya, bersemifinal dah mulai bakso.
Tapi kalau malam final, masya Allah, ada rendangnya, kadang-kadang ada kambingnya. Makanya malam final lebih ramai pesertanya. Ini final yang paling tambah ramai, hanya satu-satunya kendu. Biasanya peserta final lebih sedikit dari peserta penyisihan. Tapi kalau acara ini di final lebih ramai biasanya. Kalau lebih final di ramainya, kayaknya keikhlasan kita masih diuji lagi nampaknya ya. Kalau dia tidak ikhlas bacanya, ada pahala. Yang baca 1 juz tadi, kalau tidak ikhlas, ada pahala. Kalau tidak ada pahala, mau dihadiahkan yang mana? Iya, kalau tidak ada pahala, apa yang mau dihadiahkan? Makanya bagi pelaku-pelaku ini, tolong ikhlas ya, jangan dikasih kawal, jangan dikasih makan. Kira-kira ada yang datang nggak ya? Hah? Ragu nampaknya ya. Jangan dikasih minuman, jangan dikasih makanan misalnya. Kira-kira ramai enggak ya? Hah? Buktinya, jangankan tidak dikasih, kurang aja hidangannya jadi buah bibir. Wah, apa makanannya? Jadi ada komentar miring setelah itu. Ya, sangat kedekut sekali katanya. Tapi orang kaya nggak pakai lope aja katanya. Lope bugi pula. Iya, enggak lope bomban kan? Gimana sedap Ustaz? Lope bugi pula bomban. Antum enggak penyuka lagi makanan tradisional saya. Iya, nanti cari kalau antum singgah di sana di danau tuh, beli lope bomban, lope bugi, mana yang lebih sedap? Kasih tahu saya. Tapi sekali lagi masalah selera. Masalah khilafiyah, enggak boleh saling menyalahkan. Nah, bagi saya bomban lebih enak, bagi antum mungkin bugi lebih sedap. Nah, ala kulli hal. Jadi kata beliau, Imam Syafi'i katakan wajib 'alan nasi tarku kulli amalin wujidatis sunnatu bi khilafihi. Wajib bagi manusia dalam ini manusia muslim tentunya, masyarakat muslim, meninggalkan setiap amalan yang ditemukan sunnah menyalahinya. Wa ibtalu anna sunnata la tathbutu illa bi khabarin ba'daha. Dan membatalkan teori, karena ada sebagian berpendapat kalau ada sunnah tapi tidak diamalkan orang, seperti yang sudah disebutkan oleh beliau dalam pelajaran sebelum ini. Masih ingat ya kan lalu, bahwa ada yang sebagian mengatakan ada sunnah sahih tapi tidak diamalkan orang, tidak boleh diikuti. Masih ingat kemarin? Nah, sekarang saya ingatkanlah di Al-Isra 1116 kemarin dia sebutkan bahwasanya bahwa wajib meninggalkan sesuatu yang biasa diamalkan ketika ditemukan sunnah menyalahinya, membuktikan bahwa sunnah Nabi untuk sahihnya tidak perlu bukti diamalkan atau tidak, karena dia sahih secara independen, tidak perlu pembuktian ini diamalkan orang baru dianggap sahih, tidak, walaupun tidak diamalkan orang. Kalau sahih jalurnya, maka dia mesti diterima. Ini khususnya di masa-masa dulu. Ini masa dulu kan belum sampai amalan itu ke suatu masyarakat tertentu, misalnya di Kufah. Di Kufah kan hadis jarang waktu itu, sehingga banyak ijtihad. Maka Imam Abu Hanifah terkenal dengan ijtihadnya. Apa sebab? Karena sedikit sunnah waktu itu di zaman beliau. Karena beliau imam yang pertama pula dari imam yang 4. Sah? Beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad hidup di zaman sunnah sudah hampir semuanya dibukukan, dicatat, sehingga bahannya lengkap. Kalau Abu Hanifah bahannya kurang lengkap dari sunnah Nabi alaihissalam, sehingga banyak ijtihad beliau. Dan yang nama ijtihad kadang benar, kadang salah. Dan beliau berijtihad itu menandakan beliau juga orang yang berilmu dan cerdas. Nah, dengan diterimanya oleh Umar amalan yang biasa dengan diterimanya oleh Umar sunnah Nabi dan meninggalkan yang dia kerjakan, ini menandakan bahwa hadis itu sahih tanpa bukti diamalkan oleh orang setelah Nabi alaihissalatu
wassalam. Jelas ya? Wa ulima annahu la yuhina syai'un in khalafaha. Dan ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya sunnah itu tidak bisa direndahkan oleh apapun. Tidak boleh direndahkan oleh apapun sekalipun berbeda dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Imam Syafi'i nak meriwayatkan lagi. Ya, bukti-bukti bahwa Umar radhiyallahu taala anhu kembali kepada sunnah dan meninggalkan fatwanya sendiri. Ini dia meninggalkan bukan fatwa sifatnya orang biasa. Beliau sebagai Amirul Mukminin. Kalau untuk pendapat pribadi kan mudah aja kita meralat sendiri kan, sah. Tapi ini yang masalahnya awak presiden baru hari ini ditetapkan, besok dianulir kembali. Kan berat itu. Kan apa kata orang nanti? Apa kata dunia gitu? Masa baru diputuskan tiba-tiba di amandemen lagi, berat. Tapi bagi Umar tidak. Bagi Umar tidak. Apa sebab? Dia tahu kalau Allah yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Buktinya Umar sampai hari ini. Buktinya Umar sampai hari ini tetap tinggi, kecuali di mata orang-orang yang benci. Orang-orang benci ya. Orang benci itu yang pembenci. Orang baik dibencinya juga. Sah? Tidak berpengaruh pada orang yang dibenci. Bencilah. Antum akan mati sendiri dengan kebencian. Mutu bighaidhikum. Matilah dengan kebencian dan kemarahan kalian itu. Sebab yang kalian benci tak patut dibenci. Orang yang setaat itu, yang direkomendasikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu kalian benci, maka kalian yang lebih patut dibenci. Tapi Umar di kalangan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tinggi, walaupun beliau sering merendah. Coba bayangkan, dia pergi malam-malam menengok masyarakatnya yang miskin-miskin. Kalau ada yang miskin lalu dibawanya makanan, siapa yang memanggul makanan itu? Asistennya, ajudannya, pasukan pengawal? Enggak, dia sendiri yang ini. Subhanallah. Ayah payah cari kayak Umar itu. Sahih? Payah. Makanya Umar tetap hebat sekalipun dia dibenci oleh orang-orang yang tidak sehat. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dia cepat kembali kepada kebenaran. Untuk riwayatnya besok aja lah. Sah? Ya, kayaknya sudah mulai ngantuk menggelayut. Daripada itu kita besok aja lah. Kenapa apa ya? Intinya kan sudah sampai kan? Sekarang adalah pembuktian riwayatnya. Besok aja. Kalau tidak ada lagi selanjutkan. Rela aja lah, besok lah. Maksudnya, tapi tidak setelah raya langsung ya. Raya cuti dulu sebentar lah. Harusnya Ramadan kita cuti, tidak juga kan? Raya lah cuti nanti. 2 pekan, 3 pekan, 5 pekan. Tergantunglah nanti insya Allah. Mudah-mudahan tak lama. Baik, iya jam dah lewat loh. Dah lewat. Sudah kena denda saya sebenarnya. Baik. Cukup ya? Cukup kan? Walhamdulillahirabbil alamin. Percaya dulu pada Imam Syafi'i rahimahullah taala. Dia sebutkan riwayatnya. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Kalau kita nak jumpa menjelang hari raya, saya ucapkanlah selamat hari raya sekarang ya. Nah, semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah kuatkan iman kita, Allah ampuni kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.